Ulama bagaimana sih yang disebut sebagai pewaris kenabian? Al-ulama wa warisul anbiya. Yang disebut ulama bagaimana sih yang disebut sebagai pewaris kenabian? Apakah yang pinter? Apakah yang bisa berbicara? Apakah yang berpidato? Apakah yang dapat mencari uang dengan cara khotbah sana sini? Apakah yang bisa ngapusi? Apakah yang bisa jujur? Ulama seperti apa yang dikatakan sebagai pewaris Nabi? Satu, ulama itu bersaksi. Cirinya pasti bersaksi. Dia tahu persis tentang Tuhannya, dia tahu persis tentang jati dirinya, dia tahu persis tentang siapa yang disebut malaikat, dia tahu persis apa yang disebut surga dan neraka, dia tahu persis bukan dari katanya, bukan dari buku, bukan dari kitab. Bahkan para rasul itu pengetahuannya sudah melekat dengan jiwanya sebelum dilahirkan. Jika dia kemudian pada saat titik tertentu, kemudian pada saat tinggal diaktifasi dengan kesadaran, seperti Nabi Muhammad umpamanya, sudah memiliki pengetahuan, memang sudah tertulis disebut dengan di Lauh Mahfud, katakanlah demikian. Artinya pengetahuan itu sudah ada di dalam diri beliau. Kemudian hanya tinggal membutuhkan aktivasi, yang disebut aktivasi ini kesadaran. Pada titik tertentu Nabi Muhammad kemudian diberikan oleh Allah yang bentuknya kesadaran, maka pengetahuan yang telah melekat di dalam dirinya sejak lahir itu langsung terurai. Makanya tidak bisa dicuri dan tidak bisa diambil dan tidak bisa dihilangkan oleh siapapun, karena memang telah melekat dalam dirinya, karena pengetahuannya ada di dalam jiwanya, tidak diperoleh dari luar dan tidak diperoleh dari sistem di luar dirinya. Itu yang membedakan dengan normalnya manusia. Makanya biasanya memiliki ciri-ciri beliau-beliau itu, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad dan semuanya, itu kecilannya cenderung seperti orang tersisih. Banyak yang tidak nyaman dengan konsep-konsep yang ada tentang dunia, tapi tidak bisa ngomong. Tapi keganjilannya itu terasa, biasanya begitu. Memiliki ciri seperti itu. Ciri Rasul, satu, bersaksi dalam hal apa itu tahu persis. Kemudian juga dapat menunjukkan supaya manusia bersaksi seperti dirinya bersaksi. Dia tahu persis tentang Tuhannya. Kalau ada orang bertanya, Tuhan di mana ya Nabi, ya Rasul? Reneo, ndase dicekel, iki, yang begitu. Itu pasti, mutlak, nggak bisa ndak. Itu ciri Musaidan. Kemudian yang kedua, mubasiron. Mubasiron itu bentuknya beraktivitas bersungguh-sungguh di dunia, akan tetapi berada di dalam hakikat, berada di dalam hakikat, berada di dalam Tuhan, berada di dalam kesadaran. Jadi yang dikatakan dengan mubasiron itu adalah mereka yang tahu hakikat tentang dirinya, tentang dunia. Kewajibannya di dunia itu menjalankan panggilan Tuhan, memenuhi panggilan Tuhan. Mungkin kalau di dalam bahasa akademik, memenuhi panggilan jiwa yang berada di dalam darah. Pengetahuan sejati itu dari dalam keluar, tapi pada umumnya manusia itu dari luar ke dalam. Ini yang tidak bisa ditiru, karena ini memang sudah bagian dari ketetapan dan ketentuan. Mubasiron dikatakan kabar gembira. Kabar gembira ini apa begitu ya? Basiran itu tafsirannya kabar gembira gitulah. Mergo ketoke ndek donya, tapi hati niki dengan Tuhan kan seneng kan gitu kan, seharusnya begitu. Pada saat dunia ini penuh dengan ilusi, penuh dengan kecurangan, penuh dengan sistem kebohongan, pasti ada kebenaran yang disebut dengan al-haq min rabbi. Itulah mubasiron. Pasti ada orang menerima atau menolak. Ada satu keadaan atau ada satu yang membawa kebenaran yang tidak memerlukan validasi dan pengakuan, tetap akan menyampaikan tentang kebenaran walaupun gak ada yang mendengar sama sekali. Seandainya yang membaca dan mendengar hanya satu orang pun, karena keberadaan para nabi rasul itu semuanya tidak
dipijakkan karena massa, tidak dipijak karena komunitas, tidak karena sorak-sorai banyaknya yang dukung. Sama sekali tidak didasarkan para nabi, pengikutnya oke seneng, enggak ada sama sekali. Kalau itu ada, habis, pasti dihabiskan di dalam dirinya. Cirinya pasti begitu, cirinya begitu. Jadi kalau ada orang yang ngaku kiai ulama, jika kebingungan golek masa, itu sudah menjadi tenger, jelas bukan mubasyiron, jelas bukan kebenaran. Karena para nabi itu hanya menyampaikan kebenaran supaya manusia itu memiliki kesadaran. Bukan nabi datang menyampaikan supaya mendapatkan pengakuan dan validasi dari orang-orang. Enggak ada itu sama sekali, tak jamin. Itu berdakwah ben untuk umat oke, itu salah kaprah. Tapi oke ngono kuwi. Ketiga, nadhiron. Ketiga, tertuntun, terbimbing, terarah. Ketiga, mengetahui kepastian tujuan hidup, mengetahui kepastian tujuan kemana setelah kematian. Bahkan saat di dunia ini aktivitas yang dilakukan sudah berada di dalam pengetahuan tujuan, sudah tahu tujuannya untuk apa sih, saya membuat ini untuk apa sih, tujuan utamanya, tujuan turunan dari tujuan itu apa. Keempat, para rasul pasti terjaganya perilaku wala tatafaroku, tidak berpecah belah. Pasti pada saat menggerakkan orang untuk berbudidaya, saat menggerakkan orang untuk berbisnis, saat menggerakkan orang yang mengikutinya, orang-orang yang sadar yang menjadi pengikutnya, untuk mendorong supaya melakukan kegiatan UKM umpamanya, kegiatan usaha budidaya umpamanya, bisnis umpamanya. Akan tetapi pasti pijakannya adalah cinta, pasti pijakannya adalah kasih sayang, pijakannya pasti faedah dan manfaat, pasti. Sehingga saat komunitas itu menyatu dan berkumpul, kemudian akan menguntungkan sesuatu, ini akan dapat memberikan keuntungan. Orang berpikir keuntungannya banyak sehingga dapat untuk kegiatan. Akan tetapi muncul retakan perselisihan, diprediksi akan menjadikan benturan, persaingan, kompetisi, walaupun dikemas dengan kompetisi sehat. Pasti, saya pastikan komunitas kegiatan itu dihentikan karena memiliki potensi retak. Itu ciri. Kenapa? Karena pijakannya wala tatafarraqu, tidak berpecah belah. Jika itu diteruskan, berarti beliau, para nabi ini, itu melanggengkan pengkhianatan kepada Tuhannya. Bahkan pada saat ada tamu sowan kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Ibrahim umpamanya, hanya sekedar menurunkan tensi, memelintir konsep supaya tamunya nyaman dan terasa terlindungi. Akan tetapi memelintir kebenaran pasti tidak akan dilakukan oleh para nabi, para rasul, karena bukan pengakuan dan validasi yang diperlukan oleh para rasul. Hanya sekedar bahwa orang tersebut yang bertamu supaya nyaman, sehingga Nabi Muhammad memelintir kebenaran. Itulah kecenderungannya para nabi, para rasul, dianggap merusak sistem yang ada, walaupun tidak berniat merusak, tapi keberadaannya itu sudah mengganggu sistem. Rata-rata begitu. Karena aktivitas berdunia sebagai sistem itu berdiri di atas kerapuhan, sehingga dia tidak ingin pijakannya roboh. Maka yang dia lakukan pada saat ada angin yang datang, ada cahaya yang datang, maka tetap tidak akan bisa diterima. Bukannya tidak bisa diterima, akan tetapi karena sistem dunia sudah terbiasa dengan gelap, maka saat ada terang menjadi aneh dan asing. Tatafaruku. Yang kelima, kesadaran angsa agung minal ard, kesadaran bahwa untuk menjadi penyelaras kehidupan dengan cara wastak marokum fiha,
dengan cara memakmurkan buminya.